Ada saja gebrakan Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump. Pada Selasa 2 Juni 2026, Trump mengusulkan tarif tambahan hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini diambil setelah Amerika Serikat menyatakan bahwa negara-negara tersebut gagal membendung perdagangan barang yang diproduksi melalui kerja paksa. Bagaimana detail usulan tersebut jika ditelusuri dari dokumen resmi Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR? Apakah China geram terhadap rencana tarif baru ini? Dan apakah kebijakan tersebut berpotensi kembali mengguncang ekonomi dunia? Kita bahas. Melalui laman resmi Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, badan tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 54 negara dinilai gagal memberlakukan dan menegakkan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Negara-negara itu antara lain Argentina, China, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Inggris. Sementara itu, 6 negara lainnya dinilai gagal menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Indonesia masuk dalam kategori ini bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Berdasarkan temuan tersebut, USTR mengusulkan pengenaan tarif impor tambahan. Negara yang telah melarang kerja paksa berkomitmen menegakkan larangan melalui perjanjian dagang atau memiliki aturan parsial untuk pencegahan akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Kelompok ini mencakup Indonesia, Kanada, Uni Eropa, dan Malaysia. Adapun 45 negara lainnya termasuk China diusulkan dikenakan tarif tambahan sebesar 12,5%. Duta Besar USTR Jamieson Greer menyatakan kegagalan mitra dagang Amerika Serikat dalam menangani praktik kerja paksa tidak dapat diterima. Menurutnya kondisi tersebut menciptakan persaingan global yang tidak adil karena pekerja Amerika Serikat harus bersaing dengan produk yang diduga dihasilkan melalui praktik eksploitasi tenaga kerja. Meski demikian, USTR mengusulkan pengecualian atau tarif yang lebih rendah untuk sejumlah produk penting seperti daging sapi, tekstil tertentu, tomat, pisang, kopi, dan logam tertentu. Sejumlah produk dari Kanada dan Meksiko yang memenuhi ketentuan Perjanjian Amerika Serikat Meksiko-Kanada juga dikecualikan dari tarif tambahan tersebut. Rencana tarif baru ini juga belum langsung berlaku. USTR masih membuka masa komentar dan peninjauan publik sebelum menggelar sidang dengar pendapat pada 7 Juli 2026. Di sisi lain, manuver ini memungkinkan Trump menghindari sejumlah batasan terhadap kebijakan tarif sebelumnya. Tarif sementara sebesar 10% yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat dijadwalkan berakhir pada 24 Juli 2026. Jika usulan USTR disetujui, kebijakan ini akan menjadi pukulan baru bagi banyak mitra dagang Amerika Serikat. Sejak April 2025, Trump memang telah meluncurkan berbagai gelombang kenaikan tarif impor yang memicu ketegangan perdagangan global. Tak menunggu lama, China pun langsung bereaksi terhadap usulan tarif baru Amerika Serikat tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, membantah tuduhan adanya kerja paksa di negaranya. Yang menegaskan bahwa China menolak penggunaan isu kerja paksa sebagai alat manipulasi politik dan secara konsisten menentang kebijakan tarif sepihak dalam bentuk apapun. Meski demikian, respons Beijing diperkirakan masih akan terukur. Kepala Perdagangan Global Economist Intelligence Unit atau EIU, Nick Merrow menilai China kemungkinan memilih menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan dalam jangka pendek. Namun ia mengingatkan bahwa kesabaran Beijing memiliki batas, terutama jika tarif tambahan yang diusulkan Amerika Serikat benar-benar diberlakukan. Sahabat Kompas, usulan tarif baru Donald Trump menunjukkan bahwa tensi perang dagang global belum mereda. Kini yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa yang dicari Trump hingga mengusulkan tarif baru ini di tengah perang Iran yang belum berakhir dan krisis energi global.